Disebutkan dalam kitab Mada fi Sya'ban yang ditulis oleh Sayyid Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, bahwasanya di malam nisfu Sya'ban itu ada beberapa peristiwa besar. Di antaranya di malam ini malaikat pencatat amal mengangkat semua amal ibadah hamba, diangkat, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal tahunan. Nah, di dalam bulan Sya'ban juga ada satu malam yang mulia, yaitu malam pertengahan Sya'ban yang telah dikenal di kalangan kaum muslimin dengan istilah malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah, kalau di bulan Rajab ada malam Isra Mi'rajnya Rasulullah, malam 27 Rajab. Nah, di bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban namanya, malam 15 Sya'ban. Nah, di malam itu ada beberapa hal yang terjadi di malam nisfu Sya'ban ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang manusia yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin hidupnya dunia akhirat, surga dijamin, tetapi di malam nisfu Sya'ban ini beliau beribadah, bangun malam, sholat sampai bengkak-bengkak kakinya, untuk dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu di malam nisfu Sya'ban itu, Nah, di malam ini ketika Rasulullah dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika beliau berada di rumah Sayyidah Aisyah, di tengah malam Sayyidah Aisyah meraba-raba, kok Rasulullah tidak ada, tidak ada di sampingnya. Ketika kan dulu gelap, tidak ada listrik, tidak ada lampu. Jadi Sayyidah Aisyah meraba-raba, ternyata Rasulullah sedang ada suara menangis, lagi sujud sholat, lagi sujud sholat. Kemudian ketika itu Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah kakinya membengkak saking lamanya sholat. Rupanya Rasulullah sudah lama sholat itu. Sayyidah Aisyah tidak merasakan. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti ini? Engkau adalah Rasulullah, engkau sudah mendapat berbagai macam jaminan. Apa jawaban Rasulullah? Apala akunu abdan syakura ya Aisyah, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Allah telah berikan kepadaku berbagai macam nikmat, anugerah. Apakah salah kalau aku bersyukur? Itu syukurnya beliau kepada Allah SWT, sehingga beliau beribadah, bangun malam, sholat sampai bengkak-bengkak kaki. Disebutkan dalam kitab Mada fi Sya'ban yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, bahwasanya di malam nisfu Sya'ban itu ada beberapa peristiwa besar. Di antaranya di malam ini malaikat pencatat amal mengangkat semua amal ibadah hamba, diangkat, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal tahunan. Kan ada diangkat amal setiap minggu, setiap hari Kamis ada, Senin Kamis. Nah, kemudian untuk tahunan setiap malam nisfu Sya'ban diangkat semua amal ibadah kita disetorkan, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah kepingin ketika amalnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ibadah. Makanya beliau hidupkan malamnya dengan tahajud, dengan sholat. Nah, ini di malam ini
amal di malam nisfu Sya'ban itu amal ibadah hamba yang diangkat oleh Allah. Oleh karena itu hendaklah kita berusaha, insyaallah nanti malam nisfu Sya'ban itu malam Jumat ya, mulai habis maghrib sampai sebelum fajar, malam Jumat besok insyaallah malam nisfu Sya'ban. Maka berusahalah untuk kita menghidupkan malam tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di malam nisfu Sya'ban itu juga Allah menetapkan siapa saja yang akan mati di tahun yang akan datang, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu. Artinya bukan baru itu Allah tetapkan, maksudnya Allah memberitahukan kepada malaikat Israel, ini nama-nama orang yang akan mati ini. Sebelumnya sudah ditetapkan oleh Allah SWT pada masa azali. Sebelum terciptanya alam semesta sudah ditetapkan semuanya takdir kita manusia oleh Allah SWT. Tetapi pada setiap tahun pada malam nisfu Sya'ban ini Allah berikan nama-namanya kepada malaikat Israel. Israel ini nama orang yang akan mati di tahun ini. Setelah nisfu Sya'ban ini siapa saja, semuanya sudah ada catatannya di situ. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat di malam nisfu Sya'ban itu juga Allah akan menetapkan, menentukan siapa saja yang akan hidup ke dunia, akan lahir ke dunia di tahun ini. Setelah nisfu Sya'ban itu nanti siapa saja yang akan lahir ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Disebutkan juga dalam riwayat bahwasanya di malam nisfu Sya'ban juga Allah memberitahukan malaikat Malik rezeki, Allah bagikan rezeki di malam itu. Allah tetapkan bulan sekian, bulan tahun ini rezeki bulan sekian, rezeki bulan sekian, Allah beritahu kepada malaikat Malik, sehingga malaikat Malik tinggal bagi-bagi saja. Itu malam nisfu Sya'ban, malam yang besar ini, malam yang mulia. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menghidupkannya. Insyaallah mudah-mudahan kita panjang umur dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa memasuki malam nisfu Sya'ban. Insyaallah sebagaimana sudah biasa dirutinkan oleh orang-orang tua kita, setiap malam nisfu Sya'ban itu biasanya baca Yasin. Walaupun ya tidak ada nas sharih dalam sunnah ataupun dalam hadis ataupun amaliyah sahabat, tidak ditemukan mereka setiap malam nisfu Sya'ban itu baca Yasin, itu tidak ada. Tapi ini mungkin ilham Allah kepada sebagian wali Allah SWT, sehingga sampai sekarang tradisi kita melakukan pembacaan Yasin itu dengan niat dengan 3 niat, baca 3 kali dengan tiga niat. Insyaallah malam Jumat. Kemudian juga setelah baca Yasin 3 kali, sholat maghrib, sholat isya jamaah, sholat maghrib jamaah dulu. Kemudian baca Yasin, sholat isya jamaah, itu minimal itu kita menghidupkan bulan malam nisfu Sya'ban ini. Minimal kita melakukan sholat maghrib jamaah, sholat isya jamaah, kemudian sholat subuh jamaah. Juga insyaallah nanti malam Jumat setelah baca Yasin, sholat isya, saya akan mengajak barangkali ada yang mau sholat tasbih berjamaah di musholah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau silakan ikut bersama. Setelah baca Yasin kita sholat isya berjamaah, kemudian langsung sholat sunnah ba'diyah, kemudian sholat tasbih. Sholat tasbih. Yang mau ikut ya silakan datang ke mushola nanti, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat malam Jumat, insyaallah malam Jumat besok. Ini seputar malam nisfu Sya'ban, malam salah satu malam mustajab. Dalam riwayat disebutkan ada 5 malam yang mustajab doa dikabulkan. Pertama malam awal Rajab, kemudian malam nisfu Sya'ban, malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, dan malam Jumat. Tahun ini merupakan istimewa ini, malam nisfu Sya'ban sekaligus malam Jumat.
gabung dua malam yang mustajab, malam Jumat dan malam nisfu Syaban. Ini jarang terjadi ini. Nah, tidak setiap tahun bisa terjadi ngumpul malam Jumat dengan malam nisfu Syaban. Maka alangkah ruginya kita kalau kita tidak memanfaatkan malam mulia ini dengan memperbanyak amal ibadah. Minimal tadi yang sudah saya sampaikan, sholat maghrib jamaah, baca yasin, sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah. Kalau ditambah sholat tasbih itu lebih afdal, dan kemudian memperbanyak sholawat, itu lebih afdal lagi, ya.